Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat tanggal 10 September 2021, hari biasa pekan ke-23 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, sering dalam kehidupan setiap hari kita lebih banyak membicarakan kekurangan, kejelekan, dan segala hal yang dirasa kurang kita alami terkait dengan orang lain, dan kita asik dan larut di situ. Kita pun sering mengalami bahwa juga kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri juga seringkali membuat diri kita itu merasa rendah diri dan minder. Kita seringkali mengatakan dalam hati, saya tidak sepintar dia, saya tidak sehebat dia, saya tidak seterkenal dia, saya tidak banyak dibutuhkan orang, dan seterusnya, ungkapan-ungkapan rasa rendah diri ini. Dan hal itu bisa terjadi karena kita lebih banyak membanding-bandingkan. Rasa minder itu terjadi karena kita terlalu banyak membanding-bandingkan dengan kepandaian atau kelebihan orang lain tanpa membuat perubahan cara pandang dan pembelajaran dari diri kita secara terus-menerus. Atau sebaliknya, kelebihan atau kehebatan yang dimiliki oleh seseorang dalam berbagai bidang juga bisa menghantar orang pada kesombongan dan menutup diri dari kelemahan, kekurangan, dan juga permintaan orang lain. Bukankah akan menjadi lebih baik kita bisa saling melengkapi dalam kekurangan dan berbagi dalam kelebihan? Pemahaman kita yang terbatas atas orang lain, terhadap orang lain, berakibat juga pada penilaian yang terbatas pula atas orang lain. Kita memang bisa dengan jelas melihat kekurangan orang lain dan menilai atau menghakiminya atas dasar pemahaman kita yang terbatas. Lalu pertanyaannya adalah, apakah itu bijaksana? Lewat perumpamaan yang disampaikan Tuhan hari ini menyampaikan realita kehidupan orang buta. Tadi dikatakan oleh Tuhan, orang buta menuntun orang buta. Kita tentunya masing-masing punya sisi kebutaan dalam level tertentu terkait diri dan pemahaman kita. Dan dalam sisi kebutaan itu kita hendak menilai dan mengarahkan orang lain yang sama-sama memiliki sisi kebutaan itu. Maka tadi dikatakan dengan jelas oleh Tuhan, orang buta menuntun orang buta. Maka akan lebih baik bahwa dalam kehidupan bersama kita tentunya membutuhkan ini pribadi yang tercerahkan. Apa itu maksudnya pribadi yang tercerahkan? Pribadi yang tercerahkan dan matang ini bukan orang yang hebat dan tanpa masalah. Mereka adalah pribadi-pribadi yang telah bergulat dalam mengolah kekurangan, kelemahan, yang kemudian disadari bahwa saat-saat itu, saat mengalami kekurangan, kelemahan, dan kejatuhan, sebagai saat berahmat. Mengapa saat berahmat? Karena saat Allah menyapa dan juga menguatkan, dan rahmat Allah berkarya penuh atasnya, sehingga bisa bangkit dari kelemahan dan kerapuhan yang disadari olehnya itu. Semoga saudara-saudariku yang terberkati oleh karena sabda Tuhan yang kita dengar dan renungkan pada hari ini,
kita hari ini bisa menjadi sesama yang baik bagi sesama yang lain, memandang dan memperlakukan sesama seperti Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Pandangan Tuhan jelas berbeda dengan kita memandang sesama. Tuhan yang melihat dengan jelas ke kedalaman hati, Ia selalu memperlakukan kita dengan penuh belas kasih kepada setiap orang. Bahkan Ia juga tetap berbelas kasih dan berikan belas kasih-Nya kepada mereka yang sebenarnya tidak mau ataupun tidak layak mendapatkan belas kasih-Nya. Semoga apa yang ditunjukkan Tuhan Yesus juga kita perjuangkan. Belas kasih dan cinta yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus juga menjadi perjuangan kita bersama untuk kita wujudkan setiap hari. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami mohon berkat-Mu supaya kami mempunyai hati yang bening, pikiran yang jernih, agar kami tidak mudah berprasangka buruk dan menghakimi orang lain. Semoga sikap yang kami tunjukkan hari ini menjadi pelita bagi sesama, pelita penuntun bagi sesama untuk bisa mengenali hadir-Mu di tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.